Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita bersua kembali di channel YouTube ini. Kita berbagi semangat, kita saling bertawasi, saling mengingatkan. Mudah-mudahan hari-hari kita semakin baik, hari-hari kita semakin barokah, hari-hari kita semakin produktif. Saudaraku, hari ini atau pada kesempatan ini, mari kita berbagi semangat, berbagi pengalaman. Ada 5 kunci sukses menghadapi persoalan hidup. Yang namanya persoalan hidup, problematika hidup pasti sangat beragam. Masing-masing orang berbeda-beda persoalannya. Masing-masing orang berbeda-beda pula persepsinya. Karena masing-masing orang ujiannya pun juga berbeda-beda. Boleh jadi suatu persoalan itu bagi orang lain adalah masalah, tapi bagi orang yang lain lagi, dia merupakan katanya sumber berkah, gitu kan? Tapi kita ingin menyampaikan di dalam 5 kata kunci sukses ini adalah sesuatu yang sifatnya norma yang harus kita pegang, norma yang harus kita kendalikan, norma yang harus kita jaga sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Secara singkat mungkin pada kesempatan yang tidak panjang ini, kita akan menjelaskan 5 kata kunci itu. Ya. Kita tidak bisa mengabaikan satu, kemudian menekankan pada yang lain, tidak. Semuanya sama-sama penting. Semuanya sama-sama memiliki dasar hukum dan perintahnya. Semuanya merupakan anjuran dan perintah agama. Karena itu, kalau 5 kata kunci ini, 5 hal ini kita pahami dengan baik, 5 hal ini kita ikhtiarkan dengan baik, 5 hal ini kita jaga dengan baik, saya yakin, dan kita semua yakin, insya Allah kehidupan kita sukses dunia dan akhirat. Yang pertama, kata kunci pertama, dan menurut saya ini adalah fondasi, sesuatu yang sangat vital, sangat penting, adalah iman. Kata kunci yang pertama adalah iman. Iman inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Iman inilah yang membuat sekecil apapun perbuatan kita itu bernilai pahala di hadapan Allah. Karena orang yang beriman pasti disertai dengan niatnya karena Allah. Iman inilah yang membuat sekecil apapun perbuatan kita itu bisa berpeluang pahalanya berlipat-lipat. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula pahalanya. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu pahala bisa berlipat menjadi 10 kali, bahkan kadang-kadang bisa di dalam kaidah orang yang bersedekah itu bisa 700 kali. Bahkan kadang-kadang berlipat tanpa batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang dikatakan dia beramal saleh itu kalau dia ketika melakukannya didasari dengan iman. Tetapi ketika orang melakukan tanpa iman, maka sebaik apapun perbuatan yang dia lakukan tidak bernilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah, berbanggalah, bersyukurlah kalau kita menjadi seorang mukmin. Masya Allah.
kita jaga iman kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jadidu dimanapun, perbaiki terus iman. Qalu kaifa nujaddidu iman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaiki terus iman kami? Aktsiru min dzikri qauli. Dan Nabi mengajarkan supaya kita salah satunya memperbanyak memahami dan melafazkan kalimat la ilaha illallah. Iman itu adalah energi. Inilah iman itu bisa membuat orang selalu bertahan dalam situasi apapun. Karena iman, ketika orang itu mendapat kenikmatan, maka dia bersyukur. Karena iman, ketika orang itu mendapatkan ujian, dia bersabar. Dan dua-duanya itu karena iman. Orang bisa bertakwa itu karena iman. Orang bisa ringan beribadah itu karena iman. Orang punya energi untuk berjuang itu karena iman. Orang punya kesadaran untuk mengajak saudaranya dengan dakwah itu juga karena iman. Orang bisa berjujur menjadi pejabat yang jujur, yang berintegritas juga karena iman. Subhanallah. Maka jangan remehkan ya, kata kunci pertama ini iman. Kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita tumbuhkan ya. Mudah-mudahan iman kita makin sehat. Yang kedua, saudaraku, kata kunci yang kedua adalah ilmu. Subhanallah. Ilmu ini, bahkan Al-Quran itu ayat yang pertama itu juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya ilmu. Iqra, baca. Ilmu inilah diberikan fondasi keimanan. Maka ilmu ini akan membuat orang makin dekat dan makin takut kepada Allah. Tapi orang yang berilmu tidak didasari iman, kadang malah lebih berbahaya. Betul enggak? Dia pakai ilmunya untuk menipu orang, dia pakai pengetahuannya untuk merubah-rubah, ya, melakukan kebohongan publik, ya, menjual pasal, merubah-rubah pasal, mencari-cari pembenaran, tidak merasa salah. Ilmunya itu hanya dipakai untuk mengelabui orang lain. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak pasal-pasal kadang-kadang kita bermain karet di situ. Nah, ya. Mencari pembenaran dengan pasal ini, pasal itu. Padahal sebenarnya dia tahu itu salah. Atau menuduh orang yang benar, cari pasal-pasal yang kira-kira orang yang benar itu salah dengan pasal. Naudzubillah min dzalik. Maka ilmu itu kalau didasari dengan iman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Maka ilmu itu akan membuat orang itu makin takut kepada Allah. Makin nunduk dia. Orang berilmu makin bertakwa. Orang berilmu makin bijaksana. Orang berilmu dia makin ingin banyak membantu orang lain. Subhanallah. Kenapa ilmu kata kunci kedua? Karena memang beda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti beda. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu pasti beda. Kalau kita punya banyak pengetahuan, ya kita juga akan dimuliakan oleh orang lain. Apalagi kita akan dimuliakan oleh Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa derajat seseorang itu diangkat oleh Allah, satu karena imannya, dua karena ilmunya. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi iman, fondasi pertama tadi itu kata kunci yang pertama, kata kunci yang kedua adalah ilmu. Tentu ilmu di sini adalah ilmu yang bisa membuat orang, ilmu yang didasari dengan iman, kemudian ilmu itu membuat dia semakin berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin takut kepada Allah. Dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang ketiga, kata kunci yang ketiga, saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, nah, ini yang sifatnya fisik. Wilayahnya hati, wilayahnya akal. Sekarang kita butuh wilayahnya adalah fisik. Kita butuh imun, kita butuh kesehatan. Jangan abaikan kesehatan fisik kita. Nabi mengingatkan pada kita fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Ya.
Kita memberikan haknya jiwa, kita memberikan haknya pikiran, kita pun juga harus berikan haknya fisik. Makanya kita diperintahkan kulu min thayyibat ma razaqnakum. Ini untuk makan, untuk mengkonsumsi yang baik. Thayyibat itu bukan sekedar thayyibat itu dua pengertiannya. Satu pengertiannya adalah cara mendapatkannya itu halal. Dan yang kedua, memang thayyibat itu asupannya sesuai dengan kebutuhan. Tentu di sini kita punya ahli gizi, gitu ya. Kita punya ahli kesehatan, ya. Berapa kebutuhan kita tentang karbohidratnya, berapa kebutuhan kita tentang proteinnya, berapa kebutuhan kita tentang vitaminnya. Pasti itu semuanya juga ada ilmunya. Tapi intinya kita butuh asupan makan yang baik, halalan thayyibah, kita butuh olahraga, kita butuh fisik yang prima. Karena kalau kita sehat, ya istirahatnya cukup, ya olahraganya baik, pola hidupnya, pola makannya, pola istirahatnya itu juga tersistematika dengan baik, maka insya Allah itu menunjang kita bisa banyak melakukan produktivitas yang lain. Yang keempat, setelah kita punya iman, punya ilmu, kemudian punya fisik yang cukup, maka yang keempat adalah amal, produktivitas amal. Jangan sampai kemudian iman kita, ilmu kita, fisik kita yang mendukung tidak memberikan manfaat apapun buat orang lain. Nggak produktif namanya itu. Jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Ananian namanya itu. Jangan berpikir yang penting saya bahagia terserah orang lain. Yang penting saya enak terserah tetangga saya. Enggak begitu. Islam itu enggak begitu mengajarkan sama kita. Islam itu agama kita mengajarkan kepada kita dengan iman kita, dengan ilmu kita, dengan fisik kita yang cukup atau materi kita yang cukup itu, kita bisa melakukan banyak produktivitas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagi orang yang beriman, sekecil apapun perbuatan baik itu, wah, Masya Allah, itu akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita diingatkan, khairun nasi anfa'uhum linnas, betul kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Produktif hidupnya. Dia tidak berorientasi, tapi dia berorientasi untuk orang lain. Kebaikannya itu dirasakan semakin luas buat orang lain. Kader-kader dakwah, kita semuanya harus begitu. Di masyarakat jangan menjadi benalu. Di masyarakat harus dirasakan keberadaan kita. Jangan sampai kita ada, tapi orang merasa kita nggak ada. Wujuduhu keadaan. Di dalam surat Ibrahim itu, sampai Allah memberikan permisalan. Ayat berapa itu ya? Ayat 24-25. Surat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinan bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allahu akbar. Allah membuat perumpamaan. Kalimatan thayyibah itu seperti kasajaratun thayyibah, pohon yang baik. Sahabat Ibnu Abbas menerjemahkan sajaratun thayyibah itu adalah la ilaha illallah, akidah, keimanan. Di ayat ini permisalan yang Allah sampaikan itu adalah sajarat thayyibah itu punya 3 sifat ya. Pohon yang baik itu pertama asluha sabitun, akarnya menghunjam dalam bumi, kokoh ke dalam. Wa far'uha fis sama, batangnya, dahannya itu menjulang ke langit, tinggi ke atas. Dan yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahinin, Masya Allah. Dia pohon itu berbuah setiap saat. Mukmin itu mestinya seperti ini. Akidahnya kuat, kemudian pemahamannya, ilmunya, syariatnya kokoh. Kemudian tu'ti ukulaha kullahin.
keberadaannya itu selalu dibutuhkan oleh orang lain. Dimanapun kita berada, orang membutuhkan kita. Dimanapun orang kita berada, orang bahagia dengan kita. Subhanallah. Karena itu berpikirlah ya, jangan sampai kita nggak punya rencana apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Silakan merencanakan produktivitas amal kita untuk orang lain. Yang terakhir, yang kelima, kata kunci kita, semua sudah kita lakukan, maka yang terakhir adalah perbanyak doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan doa. Sebaik apapun keberhasilan kita, hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah. Jangan sampai kita nggak pernah minta kepada Allah. Sombong kita. Minta sama Allah. Terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Ketika di akhir salat malam, ketika di akhir salat-salat fardu, ketika kita sedang sujud, diperpanjang dalam doanya, ketika kita sedang berpuasa, ketika kita sedang sabar, Masya Allah. Peluang-peluang di mana kita harus berdoa kepada Allah. Kemudian kita bertawakal, menyerahkan, ya Allah, aku sudah melakukan, ya Allah, aku sudah berbuat, ya Allah, niat luruskan niatku karena Engkau, ya Allah. Dan sekarang terimalah, ya Allah, berikan yang terbaik dan berkah yang semua usaha kami. Saudaraku, kita butuh konsistensi. Kita butuh belajar terus-menerus menjaga 5 hal ini. Kalau 5 kata kunci ini kita jaga dengan baik, iman, ilmu, kemudian fisik yang sehat, kemudian amal, produktivitas, dan terakhir doa dan tawakal. Ini kalau kita jaga dengan baik, kita konsisten menjaganya, saya yakinnya, hidup kita pasti sukses. Sukses dunianya, dan lebih penting lagi sukses akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.